السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asep yang telah memberikan pencerahan pada pagi ini mengenai hal-hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang ingin saya tanyakan, kita sebagai muslim ini kadang-kadang suka di luar rel karena kita menyadari kedoiban dan awamnya kita dalam untuk agama Islam. Kira-kira istiqomahnya gimana biar kita ini sebagai seorang muslim itu tetap di jalur rel yang baik? Karena pernah saya baca buku itu, iblis itu akan menggoda manusia itu dari depan, belakang, samping, semuanya digoda. Nah, kalau kita ini orang awam dan gaib, nggak punya ilmu sama sekali, gimana Ustaz? Biar relnya itu tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul ya, iblis itu menggoda kita dari berbagai arah. Iblis pernah berkata kepada Nabi Adam, la aqudanna siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggodamu dan anak keturunanmu dari berbagai macam arah, dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Cuman kalau kita lihat di dalam beberapa kitab tafsir, kata ulama, iblis itu lupa menggoda dari arah atas dan arah bawah. Jadi walaupun kita sudah dikepung dari segala sudut, maka masih ada sudut terbuka Pak, yaitu atas dan bawah. Artinya apa? Artinya kata para ulama, untuk menyelamatkan diri kita dari kepungan iblis, satu-satunya cara adalah doa. Doa kemana? Kiblat doa itu ke atas Pak. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha. Jadi dari ayat ini para ulama mengistinbat hukum bahwa kiblat doa adalah langit. Nah, walaupun sunnah menghadap Ka'bah, tapi kiblatnya langit. Nah, maka para ulama mengatakan iblis itu lupa atau bahkan memang tidak bisa menggoda dari arah atas karena arah vertikal itu adalah arah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Nah, itu yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Yang kedua secara teknis. Kalau itu kan secara spiritualis, secara doa. Secara teknisnya itu maka kata para ulama, maka kata Nabi, yadullah ma'al jamaah. Rahmat Allah itu akan turun ketika seseorang itu mau berjamaah dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin istiqomah, maka kita harus punya perkumpulan baik. Ibadah sendiri itu sulit Pak. Istiqomah sendiri itu hampir mustahil. Nah, maka untuk bisa istiqomah itu cari teman, cari komunitas yang ketika kita salah maka ada yang mengingatkan. Nah, sama seperti ini nih. Ini kan termasuk daripada al-jamaah. Komunitas kebaikan, komunitas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena kata seorang pujangga, kambing yang diburu oleh serigala itu adalah kambing yang menyendiri. Adapun kambing yang berkelompok, serigala tidak berani Pak. Betul nggak? Serigala ini ibarat setannya, kambing itu ibarat kitanya. Maka berkelompok, berjamaah, cari komunitas-komunitas kebaikan. Insya Allah kita akan istiqomah. Itu saja kuncinya dua, ya. Cari kelompok-kelompok yang kebaikan, pengajian. Yang kedua, banyak doa. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar konteks itu saya menanyakan tentang masalah 10 Asyura yang kemarin sudah dilewati. Kaitannya Rasul sudah mensunahkan bahwa kita disunahkan untuk berpuasa
9 sampai dengan tanggal 10. Dan di hari tanggal 10 itu kita diisyaratkan atau diperintahkan untuk menyantuni anak yatim. Nah, yang saya tanyakan kaitan dengan itu apa maksudnya? Ya, kita itu disilakan untuk menyantuni anak yatim. Kaitan dengan hal itu, cuma itu yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan Asyura dengan menyantuni anak yatim. Iya. Jadi di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karangan Syekh Abdul Habib Kudus ada 12 amalan di hari Asyura. Salah satunya adalah at-tasadduq, yaitu bersedekah. Yang kedua yaitu mengusap rambut anak yatim. Nah, kita punya tradisi santunan anak yatim. Itu merupakan gabungan dua amalan, sedekah dan dalam rangka mengusap rambut anak yatim. Nah, itu tradisi kita dan memang sunnahnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau ingin dihubungkan apa hubungan Asyura dan santunan anak yatim, maka kita bisa lihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di sana ada jawabannya. Intinya adalah bahwa di hari Asyura itu terdapat peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat luar biasa, Pak. Pertama, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di hari Asyura. Yang kedua, Nabi Idris diangkat ke langit keempat oleh Allah di hari Asyura. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari badai yang sangat besar pada hari Asyura. Yang keempat, Nabi Ibrahim lahir di hari Asyura, mendapatkan gelar Khalilullah hari Asyura, kemudian diselamatkan dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud hari Asyura. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Daud hari Asyura, menyelamatkan Nabi Yunus dari telanan ikan paus di hari Asyura, dan masih banyak lagi ya. Jadi hari Asyura merupakan hari yang sangat bersejarah. Nah, maka oleh karena hari itu hari yang bersejarah, sampai-sampai Nabi pun mengabadikannya. Di dalam Sahih Bukhari, di Mekah Nabi melihat orang-orang kafir Quraisy berpuasa Asyura. Ketika Nabi ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi pun berpuasa Asyura. Ya. Nah, Nabi bertanya pada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa Asyura? Kata orang Yahudi, hada yaumun, ini adalah hari anjallahu fihi Musa. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi mungkin kaitannya hanya Asyura itu hari yang sangat agung dan mulia, di dalamnya terdapat sejarah yang sangat luar biasa, maka dikenang dengan berbagai macam tradisi, berbagai macam ibadah. Salah satunya tadi yaitu tradisi santunan anak yatim. Barangkali hubungan hanya sebatas itu saja ya. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan hukum kisah, Pak. Nah, tadi untuk yang sudah berkeluarga dan ada yang belum berkeluarga terhadap zina, Pak. Artinya kalau misal seseorang yang sudah bersuami maupun beristri lalu melakukan zina, ini tidak dilakukan kisos seperti kita ini, Pak. Artinya sama aja dengan mayat berjalan saat ini, kan gitu, Pak. Nah, adakah jalan untuk tobatnya bagi orang yang tidak dilakukan kisos sampai mati, kan kalau untuk kisos dari yang sudah berkeluarga, baik suami maupun istri. Nah, untuk jalan tobatnya, Pak, ya, jadi jangan sampai jadi mayat berjalan. Artinya kan kalau tidak dilakukan hal kisos sampai mati, kan artinya mayat berjalan orang ini, kan gitu kan. Baik, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagi orang yang pernah berzina sementara dia sudah menikah dan berkeluarga, maka jalan satu-satunya agar mendapatkan ampunan dari Allah adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Bagaimana Pak Ustadz? Kan harus dikisos. Harus dikisos itu kalau seandainya pemerintahnya menerapkan hukum Islam. Yang kedua, syarat-syarat kisos juga berat.
harus ada 4 orang saksi, Pak, yang melihat secara langsung dengan mata telanjang bahwasanya ini masuk ke ini. Nggak bisa pakai CCTV. Ya, kita nggak bisa ngerajam Ariel, nggak bisa. Ngerajam artis-artis bukti CCTV nggak bisa. Jadi ya dirajam itu pertama harus ada 4 saksi laki-laki yang lihat langsung barangnya nyelup. Nah, atau tidak ada saksi tapi dia mengaku, wahai hakim, saya berzina dengan fulana, maka hukumlah saya, baru dikisos. Ya. Nah, jadi dikisos itu sebagai bentuk pembersihan dari dosa. Tapi cara kedua adalah dengan cara ya karena kita tidak ada hukuman seperti itu, maka satu-satunya taubatan nasuha. Ya. Tapi tetap di akhirat nanti akan dikisos kalau seandainya di dunia tidak taubat. Kalau di dunia taubat maka sudah tutup buku, selesai. Atta ibu minad dambi kaman la dan lah. Orang yang bertobat dari dosa seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa, kayaumin waladat ummu, seperti bayi yang baru terlahir dari perut ibunya. Ya. Kemudian pesan ulama begini. Pesan ulama, ketika kita bermaksiat jangan sampai kita menceritakannya kepada orang, Pak. Kita pernah berzina, naudzubillah, pernah berjudi, pernah riba, dosa apapun jangan sampai diceritakan kepada orang. Kenapa? Karena Allah sendiri menutupi. Kalau sampai engkau membuka aibmu sendiri, hati-hati, nanti ada hukuman dunia. Nah, kalau hukuman dunia ini tidak ditegakkan, maka kuncinya satu, cukup taubat saja. Insya Allah di akhirat nggak ada kisos itu. Tapi kalau seandainya di dunia aman-aman aja, bukan negara Islam ini, nyaman dia, nggak taubat sampai mati. Nah, maka nanti di akhirat hukumannya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.